Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, udah nggak sabar pasti ya, sahabat Bob. Bagaimana kita menghadapi Milan ya, Kamis dini hari, bahwa ini adalah trofi pertama yang bisa kita bawa ke markas Inter, sahabat Bob. Tapi kita harus mengalahkan Milan ya. Benar-benar Inter jangan sampai membuat kesalahan, tapi yang paling penting adalah tetap menjaga kerendahan hati, sahabat Bob. Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini adalah pertandingan yang kita tunggu-tunggu ya. Bahkan ya, ini ada nanti wawancaranya si Inzaghi, nanti gua sedikit akan bahas. Tetapi ya, di video gua sebelumnya bahwa ada yang namanya gosip ya, Brozo ditukar dengan Casey, Depay ditukar dengan Korea. Nah, ini langsung ditanggapin oleh yang namanya Opa Marotta ya. CEO Inter Milan, BP Marotta, tentang rumor pertukaran Brozo dan Casey, Depay dan Korea tidak ada sama sekali. Jadi dia bilang itu adalah palsu ya. Dan itu hanya rumor. Ditanya soal rumor itu, si Opa menjawab singkat, tidak ada sama sekali ya. Apakah ini mengalihkan perhatian atau tidak? Ya kita tunggu aja, sahabat Bob. Apakah ini benar-benar hanya media-media Spanyol yang memberikan berita-berita itu, dan kita sudah mendapat klarifikasi dari Opa Marotta bahwa itu tidak ada sama sekali. Ya kita tunggu aja. Memang ya, kalau di video gua sebelumnya bahwa pertukaran Casey dengan Brozo ya itu mungkin akan menguntungkan Barcelona ya. Karena kenapa? Karena Barcelona memang membutuhkan Brozo. Tapi kalau menurut media Italia tadi ya, gua baca bahwa sebenarnya Inter nggak butuh Casey gitu loh. Ya itu katanya. Tapi ya kita nggak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Dan kalau untuk Depay lebih senang dia ke Atletico ya, menurut surat kabar Spanyol tadi gua baca gitu loh. Jadi memang ya kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi, rumor-rumor transfer kan biasa ya, dan kita juga nggak tahu bagaimana kebenarannya kalau belum ada here we go ya. Nah kita tunggu aja apakah memang Inter akan mendapatkan pemain di Januari ini, apakah ada juga pemain-pemain Inter yang akan keluar. Kita tunggu aja, sahabat Bob ya. Itu dari Opa Marotta. Jadi udah jelas ya klarifikasinya bahwa berita itu palsu, kata si Opa Marotta. Nah, ini menjelang pertandingan melawan Milan, Simone Inzaghi juga diwawancara. Dia berbicara sedikit tentang kontrak Milan Skriniar. Itu bagian dari sepak bola modern. Tidak mempengaruhi Skriniar cara dia bekerja dan cara dia bermain. Karena memang ya kita kan takut ya bahwa kalau dia misalnya memang udah mau meninggalkan Inter, dia tidak akan berkomitmen dan dia tidak bisa sepenuh hati ya. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi dengan Dundum, dia tidak bisa, apakah fisiknya, apakah psikisnya, kita nggak tahu ya. Penurunan penampilan dia setelah Piala Dunia itu luar biasa sekali penurunannya. Bahkan dia tidak pernah menjadi starter sejak Piala Dunia berakhir, sahabat Bob ya. Jadi hal ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa pemain mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen. Ini Skriniar ya. Namun dari sudut pandangnya Inzaghi ya, dia bilang begini ya. Pemain itu memberikan segalanya dalam latihan dan bermain seperti biasa ya. Bagi saya dia terlihat sangat fokus dan tenang. Saya memiliki klub hebat yang mendukung saya untuk bekerja dan menyelesaikan situasi kontrak ya. Itulah mengapa saya sangat percaya diri ya. Ya menurut Inzaghi. Ya terus untuk menghadapi final di AC Milan, pelatih mencatat bahwa ini hanya terjadi 2 kali dalam sejarah klub ini. Dan ini adalah trofi yang sangat berarti bagi klub dan para penggemar. Nah, bagaimana tentang Zhang? Inzaghi mengatakan bahwa penting untuk membuat seluruh klub dekat dengan tim, selalu siap memberikan dukungan mereka. Nah, terus dia juga ditanya Inzaghi tentang Lautaro Martinez. Inzaghi bilang bahwa Martinez ini, dia bilang dia sangat berarti bagi kami. Dia kembali dari Piala Dunia dengan kekuatan penuh dan dia bermain lebih dari yang diharapkan. Sebagian karena beberapa cedera para penyerang lainnya. Dan kita bisa melihat ya, sahabat Bob ya,
bahwa setelah Piala Dunia, Lautaro Martinez ini mengganas ya. Dia sepertinya akan membuktikan diri bahwa di Piala Dunia tidak bisa membuktikan diri dia yang sebenarnya. Dan sekarang dia selalu setiap pertandingan selalu mencetak gol. Semoga nanti dia juga mencetak gol untuk kemenangan Inter waktu melawan Milan, sahabat Bob. Jadi memang ini luar biasa ya, Toro ini intensitas yang dia tunjukkan, daya juang yang dia tunjukkan ya. Dan dia tapi kita melihat tetap dia menunjukkan yang namanya kerendahan hati, sahabat Bob. Nah, gua baca tadi sedikit Sachi ya, mantan legenda Milan, bahwa Milan harus merendahkan hatinya, tidak bisa dengan kesombongan. Dengan kesombongan itulah akhirnya mereka sekarang melorot ya, sahabat Bob ya. Semoga aja nanti melawan Inter mereka juga akan seperti itu, sahabat Bob. Nah, dia tanya bagaimana dengan Lukaku. Ya, kami mengevaluasi Lukaku, apakah dia akan bermain atau tidak, kita akan lihat nanti. Dan begitu juga dengan Brozo, apakah mereka akan bisa bermain atau tidak, kita tunggu aja, sahabat Bob. Yang paling penting adalah kesiapan Toro dan Zeko sangat jelas, dan Korea juga siap. Tapi kita akan melihat duet Martinez dengan Toro untuk melawan Milan, sahabat Bob. Ya, kita tunggu apa yang akan terjadi. Ya, kita berharap Inter benar-benar mendapatkan piala pertama di musim ini, sahabat Bob. Nah, ini sedikit juga kemarin tadi di wawancara Inzaghi juga didampingi oleh Henrik Mkhitaryan. Dia bilang begini, secara fisik saya baik-baik aja. Jika kami bermain seperti kami tahu kami bisa, maka tidak ada yang dapat menghentikan kami. Ini pede banget, dan ini adalah senjata rahasianya Inzaghi, Mkhitaryan ya. Bagaimana chemistry-nya dia dengan Hakan, dengan Barella, ini luar biasa ya. Makanya jujur ya, gua pribadi memang merasa ya tanpa Brozo pun Inter kayaknya juga kuat ya. Tapi memang pasti kita masih butuh Brozo, sahabat Bob. Ya, bagaimana komentar sahabat Bob? Ya, silakan komen ya. Nah, ini apa yang di Mkhitaryan bilang? Kami akan memainkan permainan kami. Saya pikir jika kami bermain dengan cara kami bisa, maka tidak ada yang menghentikan kami. Tentang kondisi fisik, Mkhitaryan mengatakan, jika saya bermain itu karena siap membantu tim. Pelatih hanya memainkan saya jika dia tahu saya mampu ya. Jika saya tidak siap dan segar, saya tidak akan bermain ya. Mkhitaryan mencatat bahwa saya berharap untuk memainkan lebih banyak pertandingan dengan Inter, dan saya senang menghabiskan 3 musim di Roma. Sekarang saya di Inter. Ketika saya tiba, saya berkata, saya berharap untuk memenangkan sesuatu dengan Inter ya. Itu aja kata dia. Saya meninggalkan klub yang saya cintai, tapi saya senang berada di sini bermain untuk sebuah trofi ya. Kita tahu memang yang namanya Inter, pasti semua pemain yang masuk ke Inter pasti berharap untuk mendapatkan trofi. Semoga aja Mkhitaryan juga mendapatkan trofi di Inter, dan kita tunggu gebrakannya dia, sahabat Bob ya. Nah, terus kita sedikit bicara tentang Presiden Steven Zhang di Arab Saudi mencari investor untuk membeli saham minoritas di klub ya. Jadi memang Zhang ini masih mencari untuk membeli saham minoritas untuk membantu Inter ya. Apakah ini orang Arab mau ambil atau tidak, kita akan lihat. Apalagi Zhang telah menerima duta besar Italia untuk Arab Saudi dan juga bertemu dengan beberapa calon mitra komersial. Ya, menurut Gazeta, pencarian mitra minoritas selalu menjadi tema presiden karena ia mencari cara untuk menstabilkan kondisi keuangan Inter, sahabat Bob. Jadi memang kita lihat bagaimana Steven Zhang dan Suning ini memang belum berniat untuk menjual Inter sepertinya, sahabat Bob ya. Mudah-mudahan ada investor minoritas yang bisa membeli saham Inter, dan itu bisa akan membantu menyuntikkan dana untuk mengakomodir Inter supaya bisa bersaing dengan tim-tim lain ya, apalagi untuk membeli pemain dan supaya tidak mengorbankan pemain yang ada, sahabat Bob ya. Terus kalau bicara untuk pertandingan besok nih, media Italia merinci 3 pertarungan taktis kunci untuk memutuskan Inter melawan yang namanya Milan ya. Kalau Rossoneri pasti mereka berharap dengan Leo dan dengan Theo Hernandez ya, Leo ya. Nah, tapi waktu melawan Napoli, Skriniar dan Darmian berhasil menetralkan karet besi. Tetapi Leo dan Hernandez mereka harus menghadapi tantangan yang sama tangguhnya. Nah, makanya Inter
kalau bisa menggunakan cara melawan Napoli waktu melawan Milan, Inter bisa memenangkan pertandingan ya. Terus di lini tengah striker Lautaro dan Edin Dzeko harus mencoba membatasi waktu dan ruang yang diterima oleh yang namanya Benacer saat menguasai bola ya. Terus kalau untuk penyerang, Inter mendapatkan pendekatan yang tepat dengan bagaimana mereka menghadapi playmaker Lobotka ya waktu melawan Napoli, dan mereka berharap untuk mengulanginya lagi besok ya. Terakhir, serangan balik Milan adalah salah satu senjata mereka yang paling mematikan, kata Gazeta. Oleh karena itu, Inter harus menemukan keseimbangan yang tepat dan memilih tempat mereka untuk menyerang tanpa meninggalkan celah besar. Nah ini ya kunci taktisnya untuk Inter. Nah, upaya Mkhitaryan dan Hakan di lini tengah bisa menjadi krusial dalam hal ini, karena pasangan ini harus menemukan cara untuk mendikte tempo menyerang Nerazzurri tanpa terlalu memaksa diri dan membiarkan ruang terbuka, sahabat Bob. Jadi ya, kita harap benar-benar Inter memang bisa memenangkan yang namanya Super Copa, sahabat Bob ya. Kita tunggu apa yang akan terjadi ya. Terus sedikit ada berita dari Inggris ya, bahwa ada klub Premier ya papan tengah tapi tanpa disebutkan namanya telah melayangkan tawaran ke Dzeko dengan memberikan gaji 5 juta. Tapi Dzeko juga mempertimbangkan untuk Inter ya, tapi cuman kan nggak tahu apakah dia mau turun gaji atau apa. Tapi dia masih berkomitmen untuk Inter ya. Kita berharap Dzeko ini tetap bermain di Inter kalau pandangan gua ya. Kenapa? Karena dia masih akan berguna 1 atau 2 musim ke depan ya. Dengan situasi ekonomi Inter, kecuali Inter punya duit ya, mungkin bisa beli pemain-pemain yang muda dan lebih mahal pun nggak ada masalah ya. Nah makanya kita tunggu aja. Apalagi Dzeko ini selalu membuat perbedaan. Nah makanya namanya sekarang Dzegol ya. Walaupun dia belum mencetak gol kemarin, tapi nanti gue berharap dia mencetak gol ke gawang Milan, sahabat Bob ya. Dan ini juga akan pertarungan antara Giroud dengan Lautaro Martinez yang sama-sama kemarin ketemu di final Piala Dunia. Nah semoga mental juara dunianya Toro benar-benar menular dan bisa memenangkan pertandingan, sahabat Bob. Kita tunggu, sahabat Bob, apa yang akan terjadi. Yang paling penting adalah kita tetap optimis bahwa Inter bisa menang dan mengalahkan Milan di Kamis dini hari, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.